اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. أفواه تشرب من وحي الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah atas berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas hukum yang ketiga dari hukum nun mati dan tanwin. Setelah kita membahas ilhar, kita juga sudah selesai membahas idgham, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas hukum yang ketiga, yaitu iqlab. Baik, seperti biasa kita kenali dulu apa sih yang dinamakan dengan iqlab. Iqlab memiliki dua definisi. Yang pertama definisi menurut bahasa, yang kedua memiliki definisi menurut istilah. Tentu istilah di sini adalah istilah para ulama ahli tajwid. Baik, yang pertama kita mengetahui definisi iqlab menurut lughah atau bahasa adalah tahwilus syai'i an wajhihi, memindahkan sesuatu dari tempat asalnya. Nah, seperti itu. Itu menurut bahasa. Yang kedua, ada definisi menurut istilah para ulama ahli tajwid, yaitu ja'lu harfin ma kana harfin akhar ma'a mura'atil gunnah, menjadikan satu huruf di tempat huruf yang lain, tapi juga disertai harus menjaga dari gunnah, dalam artian harus memakai gunnah. Nah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa huruf hijaiyah itu jumlahnya 28. Kita sudah ambil 6 huruf untuk hukum izhar. Kita juga sudah ambil 6 huruf untuk huruf idgham. Kita ambil lagi 1 huruf untuk hukum yang ketiga ini, yaitu hukum iqlab, yaitu hurufnya ada 1, yaitu ba. Maka dapat kita simpulkan bahwa ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, maka pembacaannya dinamakan dengan iqlab. Nah, apa sih, bagaimana sih cara membacanya yang baik dan benar? Pertama, kita masukkan definisi yang tadi. Contoh dalam kalimat min ba'di. Kalimat min ba'di, pembacaan iqlab berarti tadi kita sudah mengetahui ja'al harfin makana harfin akhar, menjadikan satu huruf di tempat huruf yang lain. Tempat maksudnya di mana? Menjadikan huruf mim di tempat huruf nun. Maka pembacaan min tadi, min ba'di, kita ganti nunnya itu menjadi mim. Mim ba'di. Jangan lupa ada yang kedua, ma'a mura'atil gunnah, disertai dengan gunnahnya itu kita jaga. Maka pembacaannya harus mim ba'di. Nah, itu. Pembacaan ikhfa tersebut memiliki dua klasifikasi menurut para ulama. Yang pertama, hurufnya itu memang murni bertukar dengan mim. Jadi pembacaannya mim ba'di, mulut kita tertutup karena memang mim itu keluarnya dari bibir seperti yang sudah kita ketahui bersama. Yang kedua, ada yang dinamakan bil furjah. Apa itu bil furjah? Mulut itu tidak 100% tertutup, tapi kira-kira 95% tertutup. Ada bagian sedikit yang terbuka. Contoh mim ba'di, itu namanya bil furjah. Dan dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh kita pakai. Mau bil furjah ataupun yang secara total mulut kita tertutup. Itu boleh. Nah,
timbul di benak kita, kenapa sih pembacaannya harus dibaca dengan iqlab tadi? Kenapa harus ditukarkan? Yang pertama, jawabannya sama seperti pertemuan-pertemuan berikutnya, karena ini adalah tauqifi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkannya demikian kepada para sahabat sampai kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ketika nun berhadapan dengan ba, ini susah, berat bagi masyarakat Jazirah Arab dan sekitarnya, maka untuk mendatangkan guna tersebut berat, maka harus ditahwil, diganti dengan huruf yang ringan. Nah, kalau diilustrasikan, mim dan ba ini tidak akur, maka harus ada penengah. Penengah yang dijadikan sebagai wasilah pelantara antara nun dengan ba adalah mim. Kenapa harus mim? Apakah boleh huruf yang lain? Nah, setelah kita telusuri, ternyata tidak ada huruf yang cocok kecuali mim. Alasannya yang pertama, nun dengan mim memiliki kecocokan, dan mim dengan ba juga memiliki kecocokan. Contoh, nun dengan mim cocoknya apa sih? Kok bisa menjadi wasilah, menjadi pelantara? Karena nun dengan mim memiliki satu sifat yang sama, yaitu gunnah. Jadi cocoknya dari satu sifat. Yang kedua, mim dengan ba memiliki satu kecocokan juga. Apa itu? Yaitu memiliki tempat alamat atau makhraj yang sama, yaitu dari syafatain, dari bibir. Maka mim adalah penengah antara nun dengan ba, sehingga pengucapannya menjadi mudah. Nah, itulah alasan kenapa kita membacanya harus dibaca dengan iqlab. Baik, itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum